Halo, di video kali ini kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tentang struktur atom. Jadi yang ditanyakan ini merupakan soal dengan titik-titik kosong pada sebuah kalimat. Jadi kita akan mengisi titik kosongnya dengan melihat keseluruhan pernyataannya. Jadi bilangan kuantum titik-titik menyatakan bahwa suatu subkulit terdiri atas orbital-orbital. Berarti kata kuncinya adalah subkulit dan terdiri atas orbital-orbital. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk penjelasan bilangan kuantum. Jadi pada dasarnya ada 4 jenis bilangan kuantum. Jadi jenis ini yang pertama ada bilangan kuantum utama. Kuantum utama ini biasanya ditulis atau disimbolkan dengan N. Dan bilangan kuantum utama ini merupakan deskripsi tentang kulit atom. Jadi tingkat energi dari kulit atomnya. Misalkan kulit atom K, L, M, dan N itu disebut sebagai kulit 1, 2, 3, dan 4. Jadi untuk nilai N-nya ini pasti bilangan bulat yang dimulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya tergantung dengan tingkat energi atau kulit atomnya. Nah, kemudian kita punya juga yang namanya bilangan kuantum azimut. Jadi kalau kuantum azimut biasanya disimbolkan dengan L. Nah, untuk kuantum azimut ini biasanya mendeskripsikan sebagai bilangan kuantum anguler atau biasa juga disebut bilangan kuantum orbital yang mendeskripsikan subkulitnya. Jadi biasanya ini nilainya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sesuai dengan subkulit S, P, D, dan F. Dengan S-nya ini adalah L-nya 0, P itu adalah L-nya 1, kemudian D itu L-nya 2, dan F itu L-nya adalah 3. Ini jadi seperti ini hubungannya. Sehingga untuk bilangan kuantum azimut ini pada dasarnya adalah menyatakan bentuk orbitalnya atau subkulitnya. Kita lanjut ke bilangan kuantum yang ketiga, yaitu ada bilangan kuantum magnetik. Jadi untuk bilangan kuantum magnetik ini biasanya disimbolkan dengan M. Dan untuk bilangan kuantum magnetik ini biasanya mendeskripsikan bahwa pada subkulit atom itu terdapat orbital-orbital atau biasanya disebut sebagai nomor orbital. Jadi dia merepresentasikan orientasi orbital dalam ruang. Jadi orientasi orbitalnya. Biasanya ini memiliki nilai dari negatif L sampai dengan positif L. Jadi dia hubungannya ini dengan bilangan azimutnya. Jadi misalkan pada kuantum azimut yang 1 atau L-nya sama dengan 1. Berarti kalau subkulit P, jadi subkulit P ini akan memiliki kuantum magnetiknya dari negatif 1, kemudian 0, dan positif 1. Nah ini untuk bilangan kuantum magnetik. Sedangkan yang terakhir ada namanya bilangan kuantum spin. Biasanya disimbolkan dengan S dan memiliki nilai. Jadi nilainya itu adalah positif setengah atau negatif setengah. Dan nilai ini merepresentasikan arah rotasi elektron di dalam orbital. Jadi hubungannya lagi itu dengan subkulitnya. Jadi pada dasarnya kalau yang positif ini biasanya kita masukkan di diagram orbital sebagai tanda naik. Sedangkan yang negatif ini biasanya kita beri tanda dengan turun ke bawah. Jadi dalam sebuah subkulit atau diagram orbital kita akan menandainya seperti ini. Nah, berdasarkan penjabaran tersebut yang dapat menjadi jawaban untuk pertanyaan di soal, yaitu bilangan kuantum yang menyatakan bahwa di dalam subkulitnya terdapat orbital-orbital. Jadi subkulit terdapat
orbital-orbital itu adalah bilangan kuantum magnetik. Jadi sudah cukup jelas ya jawaban untuk pertanyaan kali ini.